Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Yang artinya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin para pemirsa, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Menerapkan hadis tersebut mungkin mudah di saat kita dalam kondisi cukup atau berlebih. Namun bagaimana jika kita dalam kondisi serba kekurangan dan serba kesulitan? Adakah orang yang mau menghormati tamu, membantu orang lain ketika mereka dalam kondisi kesulitan, kecuali mereka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan berhati mulia? Di mana kita dapatkan tauladan tersebut? Di mana lagi kalau tidak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Adalah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Thabit bin Qais al-Ansari. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat dermawan dan mulia hatinya. Di samping itu, beliau adalah seorang juru bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang juru bicara yang sangat lihai dan handal di dalam berkomunikasi. Pada suatu hari, Thabit bin Qais al-Ansari serta keluarganya kedatangan seorang tamu. Ketika itu pada bulan Ramadan, tamu tersebut datang di saat waktu hendak berbuka puasa. Thabit dan istrinya sangat kebingungan. Kenapa? Karena mereka dalam kondisi kesulitan ekonomi yang teramat sangat. Kemudian Thabit bertanya kepada istrinya, "Hai istriku, adakah engkau mempunyai makanan yang bisa kita berikan kepada tamu kita untuk berbuka puasa?" Lantas istrinya menjawab, "Wahai suamiku, aku memang menyimpan makanan, namun sangat sederhana dan tidak cukup untuk kita makan bertiga." Thabit kebingungan. Dia ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Akhirnya Thabit memutar otak. Bagaimana caranya supaya tamunya bisa makan, berbuka puasa, dan dia tidak tahu bahwa dirinya dan istrinya tidak ikut makan. Kemudian Thabit menemukan akal. Dia minta kepada istrinya, "Wahai istriku, di saat nanti tamu kita sedang berbuka puasa, tolong matikan lampunya agar dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada saat itu." Akhirnya waktu buka puasa pun tiba. Ketika azan maghrib berkumandang, segera Qais menyuruh tamunya untuk berbuka puasa bersama dirinya dan keluarganya. Kemudian sang istri mematikan lampunya supaya ruangan menjadi gelap gulita. Kemudian tamu Qais dipersilahkan untuk memakan makanan yang sudah dihidangkan. Thabit dan istrinya pun duduk mendampinginya. Mereka juga seolah-olah mengambil makan dan mencecap makanan. Seakan-akan mereka berdua juga ikut makan. Padahal sebenarnya mereka tidak menyentuh makanan sedikit pun. Kemudian keesokan harinya, tamunya pulang tanpa menyadari bahwasannya tadi malam ketika berbuka puasa, tuan rumahnya tidak ikut berbuka puasa. Lalu Thabit pun menghadiri majelis Rasulullah dengan para sahabatnya. Kemudian dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengannya, Rasulullah tersenyum dan Rasulullah bersabda, "Thabit, Allah menyukai pelayanan yang engkau berikan kepada tamumu tadi malam.
Seketika Sabit bin Qais pun kaget karena dia tidak menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kejadian tadi malam. Akan tapi dia sangat bahagia sekali dengan kabar yang sudah diberikan oleh Rasulullah tercinta. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kejadian Sabit bin Qais ini turunlah firman Allah, Quran surat Al-Hasr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan para muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau kaum muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Hasr ayat 9. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada 3 hal penting yang bisa kita teladani dari apa yang dilakukan oleh Sabit bin Qais Al-Ansari ini. Yaitu yang pertama adalah keteladanan untuk menghormati tamu, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Dan yang kedua adalah keteladanan untuk memberi makan dan memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa, yang pahalanya adalah sama seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun, sebagaimana disabdakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan teladan yang ketiga, ini yang lebih sulit untuk kita lakukan, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kepentingan dan kebutuhan diri sendiri, meskipun kita sendiri dalam kondisi yang membutuhkan dan kekurangan. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9 ini. Para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, teladan yang ketiga inilah yang sulit untuk kita terapkan. Kenapa? Karena terkadang ketika kita sendiri merasa kekurangan dan membutuhkan, sangat sulit untuk kita berbagi dengan orang lain. Hanya orang-orang yang beriman kuat dan orang-orang yang mulia hatinya yang bisa melaksanakan hal tersebut. Jangankan untuk berbagi ketika kondisi sulit dan sama-sama membutuhkan. Ketika kondisi kita cukup dan longgar saja, kadang-kadang kita sulit untuk bisa berbagi dengan orang lain. Begitu kan? Tapi insya Allah para pemirsa tidak seperti itu. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian juga, insya Allah kalian semua orang yang dirahmati Allah. Para hadirin pemirsa, apalagi di dalam masa pandemi COVID-19 ini dan di dalam suasana Ramadan ini, akan sangat berarti apabila kita mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, apalagi orang tersebut membutuhkan. Karena kita tahu bahwa dalam kondisi COVID-19 sedang masa pandemi, banyak orang yang perekonomiannya sedang memprihatinkan. Hampir semua orang mengalami hal tersebut. Maka bantuan dan berbagi kita dengan sedikit pun itu akan meringankan beban mereka, walau hanya sebutir 2 butir kurma atau segelas 2 gelas air. Syukur bisa kita bagi yang lebih dari itu, sembako, uang dan sebagainya kepada orang-orang yang membutuhkan.
Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang beruntung. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani Sabit bin Qais al-Ansari sebagaimana dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9 ini. Para hadirin muslimin muslimat, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.